Selamat berjumpa kembali dengan saya Bambang dari Grade A Training Channel. Kali ini yang kita ingin share itu adalah yang berkaitan dengan mental fleksibel. Ya, karena dengan menghadapi tahun 2020 ke atas, di mana kita ini sudah mulai berkenalan dengan artificial intelligence, lah mental kita pun juga harus mulai fleksibel, bukan harus mulai, tapi seharusnya memang fleksibel untuk bisa bekerja sama antara human machine ataupun menghadapi berbagai kondisi yang semakin uncertainty, semakin banyak ketidakpastiannya. Ya, makanya saya carikan gambar yang antara human brain sama robot sama artificial intelligence. Nah, makna dari mental flexibility ini apa? Ya, jadi mental flexibility ini adalah is precisely knowing that any decision we take always open up before us a world of possibilities. Ya. Jadi mengetahui bahwa keputusan apapun keputusannya kita ini selalu terbuka. Ya, dalam menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan di dunia. Artinya kita selalu open mind, selalu fleksibel. Dengan kata lain, mental flexibility ini artinya willing to make mistakes. Jadi mau salah, jangan takut salah, ya. Walaupun tidak mentoleransi terhadap kesalahan, tapi di otak kita ini jangan takut salah. Dan be willing to embrace dan to try understand new things. Jadi untuk berkemauan untuk mengetahui banyak hal baru, ya, poin-poin pandangan-pandangan baru. Karena mental rigidity, mental kaku ini dianggap sebagai resisten yang tidak kita sadari. Jadi ilmunya itu jangan pakai ilmu pokoknya harus. Nah, jadi mental flexibility itu kita terbuka terhadap berbagai kemungkinan baru, berani salah, berani untuk melakukan error. Ya. Nah, ada quotation yang menarik. Loser let it happen, winners make it happen. Ya, jadi orang-orang yang kalah ya dalam hidup itu membiarkan segala sesuatunya terjadi. Winner itu make happen, take charge, ambil uji coba, kalian nyungsep. Tapi jangan takut nyungsep lah. Ya. Nah, di slide berikut, kalau kita menghendaki satu mental yang sehat, ya, mental yang sehat, maka 4 hal ini bermakna. Yang pertama itu adalah ini nih, cognitive resources. Ini penting dalam mencapai kondisi mental yang sehat. Jadi kemampuan kita berpikir, kemampuan kita belajar, pengetahuan yang fleksibel, yang tidak main jurusan-jurusan ataupun it is not my business atau saya tidak tahu. Terbuka terhadap inovasi-inovasi dan kreativitas. Ini adalah kognitif yang diperlukan, cognitive resources dan cognitive ability. Nah, kaitannya sama kognitif, artinya kan kognitif doang ini nggak cukup. Harus ada emotional resources. Ya, kemampuan kita mengendalikan emosi, kemampuan kita untuk mengatur emosi kita, ya, dan mempengaruhi lingkungan. Makanya emotional resources ini coping style, kemampuan kita beradaptasi terhadap gaya, mood, ya, perasaan, dan emotional intelligence, kemampuan kita mengelola. Ya.
Yang ketiga adalah social skill. Social skill itu adalah ketika kita berhubungan dengan orang lain secara sosial, ada keterampilan misalnya listening, ada, mendengarkan, ada, menyapa, relating, ada, mau berhubungan dengan orang lain, mau mendengarkan, berkomunikasi, ada, bekerja sama. Ini adalah social skills. Dan meaning itu artinya purpose. Kita ini apa dalam hidup kita ini? Kita ini pengen apa? Kita itu visinya kita apa? Goals, connectedness, itu keterkaitan. Nah, 4 hal ini yang menunjang mental health, ya, kesehatan mental. If I'm not for myself, ya, jadi kalau saya tidak untuk diri sendiri, who will be for me? Lalu untuk siapa saya ini? Dan if I'm only for myself, dan kalau saya ini hanya untuk saya, what am I? Saya ini siapa? Ya, if not now, when? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah, ya, jadi saya ulang kembali lagi, mental health ini didasarkan kepada kemampuan resources kognitif, kemampuan emosional, emotional resources, kemampuan social skills, dan meaning purpose. Ya. Di halaman berikutnya itu adalah yang berkaitan dengan, ya, hampir mirip-mirip lah, ini juga berkaitan dengan mental health, ya, kesehatan jiwa. Yang pertama ini yang perlu dipertimbangkan itu adalah being person. Jadi saat ini kita ada, ya. Fokus on the here and now. Makanya ada buku kalau tidak salah, itu adalah The Power of Now. Itu kalau kita ada dalam kemampuan sekarang saat ini, jadi secara fisik, psikologis ada di sini, ya, maka itu bisa wow, itu luar biasa. Karena otak kita ini sering kemana-mana, perasaan kita sering kemana-mana. Jadi being present, being menjadi ada saat ini, itu penting. Yang kedua, dalam mental health itu juga yang diperlukan adalah values, nilai-nilai, yang menemukan apa yang penting bagi kita. Nilai-nilai penting yang kita pegang. Ya. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen itu mengambil tindakan untuk mengikuti atau mengejar hal-hal yang penting dalam hidup kita. Jadi komit terhadap hal-hal yang penting, jangan komit terhadap hal-hal yang remeh-temeh. Lalu diri sendiri as context. Jadi melihat yourself as unchanged by time and experience. Jadi melihat diri kita ini ada dalam konteks hidup yang tidak berubah baik waktu maupun pengalaman. Diffusion, observe your thoughts without being ruled by them. Jadi memperhatikan otak kita, pikirannya kita tanpa dikendalikan oleh otak. Nah, hati-hati ini, karena otak ini juga suka licik ini dalam hidup kita. Makanya jangan mau dikendalikan otak doang, ini harus ada hati, nah, harus ada heart. Yang berikutnya adalah acceptance, mau menerima pengalaman walaupun itu hal-hal yang sulit. Lah, being present, value, commitment, self as a context, diffusion dan acceptance inilah yang menjaga kita untuk sane, untuk tetap sadar, untuk tetap bahagia. Lah, bagaimana kita memaintain mental flexibility ini ataupun meningkatkan? Jadi how to improve dan maintain mental flexibility. Yang pertama itu adalah menganalisis dan mengevaluasi tindakan-tindakan kita. Ya, yang sebelumnya ataupun yang sekarang, tapi yang akan datang kan belum. Apakah tindakan kita ini termasuk kaku atau mau menerima?
keadaan. Nah, periksa juga selain action itu adalah hati kita nih. Saya terus terang aja kalau soal hati ini masih agak kaku dikit nih. Ya. Artinya kadang-kadang kalau sudah dipikir-pikir itu tuh bisa marah juga itu kalau kita tidak ada hal-hal yang kita tidak setuju. Jadi mental flexibility ini bukan hanya rasional tetapi juga emosionalnya kita. Itu analisis dan dievaluasi. Yang kedua adalah look for areas where it is easy to give up control. Jadi lihat hal-hal yang kita mudah untuk menyerah. Dan itu ada di dalam kontrolnya kita. Ya, contoh, kalau saya ini kalau udah urusan anak itu, saya mudah menyerah itu. Apapun saya lakukan deh, gitu loh. Contohnya kayak gitu. Yang ketiga, train yourself to be more flexible. Kita melatih diri kita supaya lebih fleksibel. Nah, reward yourself for flexibility rather than perfection. Ya. Hati-hati, kita tuh suka ada teman saya tuh senangannya perfect ya. Jadi dia malah rigid, cara berpikirnya rigid, kaku. Jadi yang diperlukan itu bukan perfection, tetapi adalah flexibility. Flexibility bukan mengalah ya, bukan kalah, tapi mengalah. Learn from your mistake, jadi kita belajar dari kesalahan-kesalahannya kita. Nah, jangan terlalu dari kekakuannya kita di masa lalu. Yang keenam, look at things from other perspective. Lihat segala sesuatunya dari perspektif orang lain, dari perspektif yang lain. Jadi biasanya sih lebih indah, supaya kita lebih komprehensif. Itu hal-hal yang berkaitan dengan apa itu mental flexibility dan bagaimana kita mengembangkan dan memaintainnya, dan hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan supaya kita bisa improve fleksibilitas mind kita, tetapi juga emosi kita. Jangan lupa untuk subscribe di Grade A Training channel karena banyak hal ya, yang berkaitan dengan training ataupun kiat-kiat dalam hidup yang bermanfaat bagi kita semua. Hanya harus sabar karena yang namanya materi yang sifatnya kognitif itu lebih lama dibandingkan dengan entertainer ataupun hal-hal yang lucu. Tapi kan pertanyaannya dalam hidup ini kan nggak lucu semua, itu ada hal-hal yang serius. Terima kasih dan sampai jumpa di topik berikutnya.